The sound you hear emanating from your speakers, that low, ominous tone. Suara dengungan di Taos, Amerika Serikat. Recording. Saat itu tahun 1993, ketika masyarakat Taos pertama kali mendengar suara dengungan berfrekuensi rendah yang cukup mengganggu telinga mereka. Awalnya mereka kira itu hanya dengungan suara lebah. Ada juga yang mengira itu hanya deru dari kendaraan. Orang-orang yang tinggal terus mendengar suara dengungan itu secara rutin sampai bertahun-tahun setelahnya. Nggak hanya warga lokal kecil di New Mexico tersebut yang mendengarnya, turis-turis pun mengaku mendengar suara yang sama. Setelah bertahun-tahun jadi misteri, secercah jawaban pun mulai datang. Ternyata suara itu disebabkan oleh gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudra. Penjelasan mengenai fenomena itu dimuat dalam jurnal yang dirilis 14 Januari 2015. Jurnal itu berjudul Bagaimana Gelombang Laut Mengguncang Bumi. Dua mekanisme menjelaskan mikroseisme dengan periode 3 hingga 300 detik. Jalan di Taman Nasional Death Valley. Hal-hal yang berbau mistis sering dianggap jadi dalang di balik benda yang bergerak sendiri. Enggak terkecuali batu yang ada di Death Valley National Park, Amerika Serikat. Batu yang bisa bergerak sendiri dan meninggalkan jejak itu sempat jadi buah bibir masyarakat di negeri Paman Sam. Misteri itu akhirnya terungkap di awal tahun 2014. Kala itu tanah di sekitar Death Valley National Park terendam oleh air yang kemudian membeku jadi es. Saat es kembali mencair, batu yang ada di atasnya pun bergerak dan meninggalkan jejak di tanah. Jadi, batu itu bukan bergerak gara-gara alien atau ruh leluhur, melainkan karena pengaruh alam. Sesederhana itu. Antikythera, mesin astronomi tertua. Para ilmuwan sebenarnya berpendapat Antikythera yang ditemukan di sisi sebelah selatan Yunani pada tahun 1901 merupakan cikal bakal mesin komputer. Setelah ditelusuri lebih lanjut, fungsi dari benda yang mirip mesin jam ini pun terungkap, yaitu alat bantu yang berkaitan dengan bidang astronomi. Alat ini dulu digunakan untuk memprediksi posisi benda-benda di luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Antikythera makin membuktikan kalau orang Yunani zaman dulu telah memiliki pemahaman ilmiah yang maju. Ya, dibandingkan peradaban masyarakat lain pada masa itu, mereka lebih maju. Gambar helikopter di hieroglif Mesir kuno. Coba perhatikan hieroglif dari zaman Mesir kuno ini. Sekilas mirip gambar helikopter sama pesawat jet. Masa sih di masa itu udah ada teknologi kayak gitu? Jangan mudah percaya, mari kita cek kebenarannya. Ternyata di hieroglif tersebut tertulis nama Menmatri Seti I, Raja Mesir kuno, dan putranya Ramses II. Setelah Seti I meninggal, nama Ramses II ditulis di atasnya dengan menimpa nama sebelumnya. Jadilah kalau kita melihatnya sekilas hieroglif tersebut bentuknya seperti helikopter dan pesawat jet. Hantu Mary Callisti. Kenapa Mary Callisti dijuluki kapal hantu? Karena pada saat itu ditemukan di tahun 1872. Kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Di atasnya nggak terlihat ada satupun awak kapal. Kemana perginya awak kapal Mary Callisti? Nggak ada satupun yang tahu. Tapi sebelum kita terjerumus ke dalam penjelasan mistis, mari kita dengar dulu penjelasan ilmiah dari sang pemilik kapal, James Winchester, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Eagle Wesi. Winchester berpendapat 1.700 barel alkohol yang dibawa Mary Callisti terbuat dari oak merah yang berpori-pori besar dan rawan bocor. Jika bocor, uap alkohol akan muncul dan ledakan pun mudah untuk terjadi. Penjelasan dari Winchester itu sudah dibuktikan oleh ilmuwan Jerman, Eagle Wesi, lewat sebuah percobaan. Saat timbul uap alkohol itulah mungkin kapten kapal merasa takut akan ledakan, sehingga ia dan anak buahnya meninggalkan kapal secara terburu-buru. Monumen Kryptos. Pernah dengar tentang monumen atau pahatan seni Kryptos? Kryptos yang berdiri tegak di depan markas CIA di Virginia, Amerika Serikat, diresmikan keberadaannya pada tanggal 3 November 1990 oleh para petinggi CIA. Dalam bahasa Yunani, Kryptos mempunyai arti tersembunyi. Rasanya nggak aneh deh, pahatan seni tersebut dinamai demikian. Pembuatnya J. Sambo memang dikenal sebagai seniman yang karyanya selalu mengandung pesan-pesan tersembunyi, dan kegemarannya itu dilakukan juga pada Kryptos. Di struktur 4